Perkenalkan, saya Dr. Yusika yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Baik, Ibu Devi. Halo Dek. Halo Ibu. Datang dengan keluhan apa Ibu? Ini dok, anak saya mengalami keluhan. Kayaknya sekitar udah 2 harian ini dia sakit perut. Terus juga mencret gitu. Ya, baik Bu. Jadi sesuai dengan berarti yang sakit adiknya Bu ya? Iya. Ya. Baik, jadi sebelum itu nanti saya akan menanyakan identitas dulu dan juga nanti saya akan bertanya-tanya terkait dengan keluhan adiknya melalui Ibu. Jadi nanti itu tujuannya untuk mengetahui apakah adiknya mengalami kelainan atau tidak ya Bu ya. Itu fungsinya juga untuk mendiagnosis kira-kira apa yang terjadi pada adiknya. Jadi nanti untuk prosedurnya saya akan bertanya-tanya dan juga melakukan pemeriksaan fisik pada adiknya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Ya, baik. Jadi sekarang saya mulai dengan mengisi identitas ya Bu ya. Iya dok. Baik, nama adiknya siapa Ibu? Sari. Sari ya. Sari usianya berapa? 1 tahun. 1 tahun ya. Kalau Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Ibu Devi ya Bu ya. Ibu Devi tinggal di mana Ibu? Di Panjer. Di Panjer. Di Panjer. Usianya berapa Ibu? Sekarang saya 27 tahun. 27 tahun. Baik, kalau boleh tahu pendidikannya apa Ibu sekarang? Terakhir itu SMP. Terakhir SMP. Baik. Untuk pekerjaannya? Pekerjaannya sekarang saya ibu rumah tangga aja sudah. Ibu rumah tangga. Asli Bali Bu? Iya. Nah, ya Bapak Ibu, tadi keluhan adiknya apa ya Bu ya? Sakit perut nih dok. Sakit perut. Lalu? Terus mencret ya, mual, muntah, terus tak cek suhunya juga dia demam. Oh gitu. demam. Oh ya, sejak kapan itu Bu? Sakit perutnya ada udah sekitar 2 harian. 2 harian. Untuk sakit perutnya di seluruh bagian perut atau hanya di satu bagian aja? Dia gini sih mules-mules tuh katanya, pokoknya perutnya katanya semua sakit. Nah, untuk mencretnya, Ibu sempat lihat nggak dia apakah ada keluar darah atau berlendir atau bagaimana? pokoknya encer banget sih Encer. dok. Untuk seberapa sering ya mencretnya sehari itu? Apakah lebih dari 3 kali? Sekitaran 5 kayaknya. Oh, lebih dari 3 kali ya, sampai 5 kali. Ibu bisa nggak menceritakan gimana awalnya bisa adiknya mengalami mencret seperti ini? Gini adiknya nih gini, dia kan kalau makan itu kan saya buatin makanan, dia tuh nggak mau yang udah jadi itu langsung dimakan, pasti dia tunggu dulu, nggak mau panas-panas gitu. Jadi kayak tapi dingin juga nggak, kayak diemin aja di luar kayak Oh gitu, ya ya. Selain itu ada keluhan lain lagi Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Untuk ada nggak kondisi yang membuat adiknya tuh lebih ringan rasa sakitnya atau lebih berat? Kayak biasa kan kalau udah sakit gitu tak suruh tidur, jadi kayak mau sih dia tenangan. Kok tidur lebih tenangan ya Bu ya. Kalau bangun udah lagi rewel lagi ya. Iya. Mungkin saya akan bertanya mengenai adiknya, riwayat penyakit terdahulunya. Itu untuk apakah adiknya menderita penyakit kronis atau penyakit bawaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Lalu apakah sebelumnya adiknya pernah mengkonsumsi obat-obatan atau sebelum ini untuk meredakan penyakitnya? Belum ada minum obat. Tidak ada ya. Lalu apakah ada operasi? Adiknya pernah operasi? Ada. Lalu apakah adiknya pernah mengalami trauma seperti mungkin jatuh atau terbentur? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Apakah adiknya ada riwayat alergi makanan atau obat seperti itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Untuk riwayat penyakit di keluarganya, apakah di keluarga ibu atau suaminya, apakah ada memiliki keluhan seperti ini juga, pernah mengalami seperti ini? Belakangan ini nggak ada sih dok. Nggak ada ya. Lalu apakah ibu atau bapak memiliki penyakit kronis seperti kencing manis atau tekanan darah tinggi atau yang lainnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Untuk riwayat pribadi dan sosialnya di sekitar rumah ibu, apakah ada memiliki keluhan yang sama seperti adiknya kayak mencret-mencret seperti ini? Tetangga paling dekat sih nggak ada dok. Nggak ada. Untuk kebersihannya gimana ibu? Mungkin sebelum makan atau setelah memegang benda gitu, apakah rutin mencuci tangan seperti itu? Kalau saya sebelum nyiapin makanan emang selalu rutin, tapi ini nakal kayak kemana-mana gitu loh dok. Jadi siapa tahu dia sering masukin tangan ke mulut. Ya. Baik. Lalu saya akan bertanya mengenai riwayat kehamilan ibu. Apakah ibu selama kehamilan
kehamilan ibu memiliki penyakit seperti tekanan darah tinggi atau bagaimana yang mengganggu kehamilannya? Nggak ada ya. Untuk pengobatan selama kehamilan ibu ada mengkonsumsi obat-obatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk riwayat ibu kunjungan kehamilan ke dokter apakah rutin sesuai jadwal? Rutin. Rutin ya. Untuk adiknya lahirnya normal atau normal ya. Normal ya. Ada bantuan berarti bu ya. Untuk makannya gimana bu? Apakah Makannya mah bagus sih dok, cuma itu udah masalah nggak suka makan makanan yang baru jadi. Gitu ya. Untuk imunisasinya apakah sudah lengkap? Sekarang udah setahun tadi bu ya. Ada yang belum dok, campak. Oh campaknya belum. Oh gitu ya, baik, campaknya belum. Untuk riwayat tumbuh kembangnya gimana bu? Ibu kan punya buku pink gitu ya bu ya. Di situ bisa dilihat apakah sudah sesuai atau gimana saat dicek? Saya cek sih kata dokternya udah bagus, normal. Selesai berarti ya. Untuk ini anak berapa ibu? Anak pertama. Anak pertama. Punya adik? Enggak Ada. Untuk umurnya pas hamil berapa ibu? Sekitar 25 dok. 25. Oh ya, baik bu. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan dari poin-poin yang tadi sudah ibu sampaikan mengenai adik Sari ibu ya. Jadi adik Sarinya itu dia mengalami nyeri perut dan juga demam, lalu mencet-mencet ibu ya lebih dari 5 kali sehari, dan juga pengen minum terus tadi ibu ya, bilang ya. Lalu juga itu bisa kemungkinan gara-gara tadi ibu bilang adiknya lebih suka makan makanan yang nggak panas, jadi harus didiamin dulu baru dia mau dimakan. Lalu juga belum imunisasi campak, jadi juga kemungkinan ya bu ya menimbulkan hal seperti ini. Lalu ibu juga tadi mengeluhkan ada nyeri di bagian perutnya. Mungkin ada yang ibu tambahkan mengenai yang saya sampaikan? Enggak ada sih. Ya, baik. Jadi untuk wawancaranya sudah selesai ya bu ya terkait adiknya. Jadi saya nanti akan melanjutkan ke pemeriksaan adiknya, yaitu memeriksa dari bagian kepala sampai dengan kaki ya bu ya, untuk melihat keadaan adiknya, untuk memperkuat diagnosisnya, untuk mengetahui apakah penyakit kira-kira yang dialami oleh adiknya. Nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti penekanan, lalu menyentuh adiknya, dan juga saya nanti akan membuka bajunya agar pemeriksaannya lebih mudah dilakukan. Nanti juga mohon ibu untuk mendampingi adiknya ibu ya, agar pemeriksaannya berjalan dengan lancar dan adiknya masih lebih nyaman. Apakah ibu bersedia? Iya dok. Ya. Jadi ibu bisa dibantu dibawa adiknya ke bed pemeriksaan, bisa juga dibuka bajunya. Nanti saya akan menyiapkan alat dan juga mencuci tangan. Iya dok. Baik, saya lanjutkan untuk memeriksa secara umum itu adiknya keadaannya datang dengan keadaan gelisah. Lalu tingkat kesadarannya itu masih normal ya, sadar baik atau sadar penuh. Lalu untuk status gizinya itu masih normal ya, tadi sudah dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, lalu lingkar kepala, dan juga pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Itu setelah dicocokkan sesuai dengan umur adik dan berat badannya itu masih dalam batas normal semua. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa tanda vitalnya. Bisa adik ya, bisa dijepit, bisa dibantu dijepit ya bu ya. Ya. Lalu saya lakukan pemeriksaan denyut nadinya. Ya, denyut nadinya normal ya bu ya, 110 kali. Untuk usia adiknya itu masih normal. Lalu saya akan menilai untuk respirasinya. Ya, respirasinya juga masih normal, 50 kali per menit. Jadi itu masih normal untuk umur adiknya. Lalu ini saya lihat untuk suhunya itu 38 ya. Jadi adiknya masih demam sekarang. Baik adik, sekarang saya lanjutkan pemeriksaannya, yaitu untuk menilai di bagian kulitnya. Di sini saya lihat juga di bagian kulitnya, di keseluruhan tubuhnya itu tidak ada warna kemerahan, tidak ada warna biru atau yang disebut dengan cyanosis, tidak ada warna kuning atau yang disebut dengan ikterus, ataupun kulitnya tidak berwarna pucat ya dek ya. Di sini juga saya lihat itu tidak ada pembengkakan atau yang disebut dengan edema.
Ya, di sini juga saya lihat di kulitnya tidak ada luka, tidak ada bekas luka, jadi masih normal ya. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan yaitu di bagian perutnya untuk menilai kelembaban kulitnya, yaitu dengan cara mencubit ya. Permisi Adek. Ya baik, di sini saya lihat untuk turgor kulit atau kembalinya kulit pada saat dipencet itu agak sedikit lambat ya Bu ya. Jadi ini merupakan salah satu tanda dari dehidrasi karena tadi adiknya mengalami mencret, jadi kemungkinan adiknya mengalami kekurangan cairan. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk menilai dari rambut dan juga kulit kepalanya ya. Di sini saya lihat itu untuk kulit kepalanya itu masih normal ya, tidak ada luka-luka di kulit kepalanya, tidak ada kemerahan seperti itu. Dan di sini juga saya lihat untuk rambutnya itu persebarannya udah normal ya, tidak ada bagian rambut yang rontok seperti itu. Jadi masih normal. Coba saya cek. Ya, di sini juga saya cek juga tidak ada yang abnormal ya dari kulit kepala ataupun di bagian rambutnya ya, persebarannya jadi masih normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa di bagian kelenjar getah beningnya, yaitu pertama di bagian leher. Di sini juga saya lihat tidak ada pembesaran kelenjar getah bening yang terlihat ya, jadi masih normal. Itu normalnya memang tidak terlihat. Lalu di bagian selangkangan atau inguinal juga masih normal ya, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu saya raba sebentar. Ya, tidak ada pembesaran. Lalu di sini juga ya, tidak ada pembesaran juga kelenjar getah beningnya setelah saya cek ya, jadi masih normal untuk kelenjar getah beningnya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan di bagian kepalanya. Jadi ini di bagian kepalanya saya lihat itu juga untuk bentuknya itu masih normal ya, masih simetris, itu tidak ada pembesaran ataupun pengecilan, dan bentuknya masih simetris, tidak ada luka, tidak ada jaringan parut dan lain-lain, jadi masih normal. Lalu di sini juga saya lanjutkan untuk perabaan ya, untuk melihat. Jadi di sini juga tidak ada fraktur atau retak pada kepalanya. Lalu saya juga raba di sini ubun-ubun besarnya itu agak cekung ya. Ini merupakan salah satu tanda dari adanya dehidrasi ya, karena tadi mencret-mencret adiknya. Dan juga saya lihat di sini itu tidak ada massa pada daerah kepalanya. Jadi artinya pada kepala itu masih dalam batas normal, cuman dia ubun-ubun besarnya kecekung gara-gara adik mengalami dehidrasi. Baik adik, saya lanjutkan pemeriksaannya itu di bagian wajah. Jadi di sini kalau saya lihat itu pada bagian wajahnya juga simetris ya, antara kanan dan kiri, tidak ada massa, tidak ada bekas luka, dan terlihat juga tidak ada bagian yang mencong ke kiri ataupun mencong ke kanan, jadi semua masih simetris. Saya lakukan sedikit penekanan ya. Ya. Ya, setelah saya lakukan penekanan juga itu tidak nampak adiknya merasa kesakitan, tidak ada pembengkakan ataupun tidak ada fraktur atau adanya retak pada wajah. Jadi pada bagian wajah itu semua masih dalam batas normal. Baik, saya lanjutkan sekarang pemeriksaan pada bagian matanya. Di sini saya lihat itu pada matanya itu sedikit ada matanya cowong ya, mungkin gara-gara kekurangan cairan atau dehidrasi. Lalu saya lihat di bagian matanya itu tidak ada kekeruhan pada korneanya namanya, dan tidak ada pupilnya masih normal juga, tidak ada sekret yang keluar ataupun tidak ada kemerahan pada matanya. Jadi itu masih normal ataupun tidak ada perdarahan dan tidak ada pembengkakan pada daerah matanya. Lalu sini saya lakukan sedikit penekanan, itu fungsinya untuk menilai apakah terdapat rasa nyeri ataupun terdapat massa. Juga tadi pada saat saya raba untuk saya tekan itu adiknya tidak merasakan nyeri ataupun tidak ada massa juga pada daerah matanya. Jadi semua masih dalam batas normal. Saya lanjutkan pemeriksaan pada bagian telinga adiknya. Itu saya lihat juga pada telinga kanan ataupun telinga kiri itu tidak ada cairan atau sekret yang keluar ya. Juga tidak ada tanda-tanda kemerahan atau peradangan, jadi masih normal. Lalu saya lihat juga untuk bentuknya masih normal antara kanan dan kiri, dan letak dan ada lubangnya, jadi masih normal. Jadi semua untuk telinganya masih dalam batas normal. Mungkin sedikit saya tarik ya, dan saya rasakan.
Ya baik, tadi adiknya juga tidak merasakan adanya rasa nyeri, ataupun saya juga tidak merasakan adanya massa ataupun bekas luka ataupun jaringan parut. Jadi di bagian telinganya masih dalam batas normal. Baik, saya lanjutkan pemeriksaan pada bagian hidungnya. Di sini saya lihat juga hidungnya itu untuk bentuknya masih normal, ukurannya masih normal. Lalu juga saya lihat nafasnya masih normal ya, itu tidak ada nafas kuping hidung ataupun bantuan nafas melalui mulut, jadi masih normal. Saya lakukan penekanan ya. Ya, saat saya melakukan penekanan juga saya tidak melihat atau merasakan adanya sesuatu yang abnormal. Jadi pada bagian hidungnya itu semua masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulutnya. Itu saya lihat di bagian mulutnya itu masih dalam batas normal ya, tidak ada luka, tidak ada massa, tidak ada jaringan parut, juga warna mulutnya, tapi di sini mulutnya agak kering ya. Di sini mungkin ini salah satu tanda dari dehidrasi, jadi mulutnya agak kering. Lalu juga saya lakukan sedikit penekanan. Ya, masih dalam batas normal. Jadi untuk mulutnya itu agak sedikit kering aja, tapi untuk yang lainnya masih dalam batas normal. Baik, sekarang saya lanjutkan pemeriksaan pada lehernya. Di sini saya lihat lehernya itu normal ya, tidak ada pemendekan ataupun pemanjangan. Lalu juga saya lihat di sini untuk pergerakan dari lehernya juga masih normal ya, tidak ada kesusahan adiknya. Lalu juga saya lihat juga tidak ada bekas luka, tidak ada jaringan parut ataupun massa pada lehernya, juga tidak ada pembesaran dari kelenjar tiroid yang ada di leher, ataupun tidak ada juga pembesaran dari kelenjar getah bening yang ada di leher. Lalu saya lakukan sedikit penekanan pada bagian lehernya, juga tidak teraba massa. Lalu saya lakukan seperti ini ya, misi adek. Juga tidak terdapat kaku kudo ya, jadi masih dalam batas normal itu untuk bagian lehernya. Baik, sekarang saya akan menilai di bagian rongga dada adik ya Bu ya. Jadi pertama saya lihat di bagian dadanya itu untuk bentuknya simetris ya antara kanan dan kiri, juga tidak ada pembesaran pada dada ataupun dada yang masuk ke dalam, dan juga untuk pergerakan dinding dadanya itu masih normal. Dan saya lihat juga di sini ada di sebelah ujung dari jantungnya atau apex jantungnya itu terdapat ictus cordis, itu tidak terlihat ya, jadi itu masih dalam batas normal. Lalu sekarang saya lanjutkan dengan penekanan ya pada rongga dada adik. Silakan penekanan ya. Jadi tadi saya lihat juga saya rasakan juga untuk nafasnya itu masih normal, antara kanan dan kiri itu sama, dan tidak ada bantuan dari otot bantu nafas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengetukan atau perkusi pada rongga dada adiknya ya Bu ya. Lanjutkan. Ya, itu masih dalam batas normal. Lalu selanjutnya saya akan mendengarkan dari suara nafasnya. Lalu menilai dari suara jantungnya. Ya, juga masih terdengar normal ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dinding perutnya. Di sini saya lihat di bagian perutnya itu bentuknya masih normal ya, dan tidak ada warna kemerahan. Lalu juga tidak terlihat adanya pergerakan pada ususnya. Lalu juga saya tidak melihat adanya massa ataupun bekas luka pada rongga perutnya D, ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan mendengarkan dengan stetoskop. Ya, tadi pada saat saya dengarkan itu ada mendengar bising usus, jadi ada peningkatan peristaltik dari ususnya karena tadi adik dikeluhkan adanya diare. Selanjutnya saya akan melakukan pengetukan pada rongga perut adik. Si adik.
dia juga masih dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan. Ya, juga masih dalam batas normal ya. Baik, sekarang saya sudah menggunakan handscoon karena akan memeriksa di bagian anus dan juga genitalianya. Di sini sudah dibukakan celananya tadi dibantu dari ibunya. Di sini misi adik saya lihat ya, untuk di bagian anusnya itu ada cairan yang keluar ya karena adiknya mengalami diare, tapi tidak ada perdarahan yang keluar itu tidak ada. Dan saya lihat juga di bagian anusnya itu tidak ada luka, tapi ada kemerahan mungkin karena diarenya terlalu banyak yang keluar, tapi tidak ada luka ataupun bekas jaringan parut. Baik, lalu saya lihat untuk di bagian genitalianya itu di sini masih dalam batas normal ya, juga tidak ada bekas luka, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada seket yang keluar. Lalu di sini saya lakukan sedikit penekanan, itu juga masih dalam batas normal. Saya tidak ada menemukan adanya kelainan pada genitalianya. Baik, di sini saya lihat untuk pada tangan dan juga kakinya itu untuk postur pergerakan itu masih normal ya, juga tidak ada bekas luka ataupun luka, tidak ada pengecilan atau pembesaran pada kakinya ataupun tangannya, juga tidak ada pembengkakan ataupun kemerahan dan lain-lain. Lalu di sini juga si adik ya, saya gerakkan ya. Ya, untuk tonusnya juga masih bagus, pergerakannya masih bagus, untuk tulangnya dan sendinya juga semua masih dalam batas normal. Ya baik, sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan pada tulang belakangnya. Misi adik ya, saya untuk tengkurapkan. Ya, saya lihat di sini untuk tulang belakangnya itu juga masih dalam batas normal, tidak ada lengkung ke kanan atau ke kiri, tidak ada bekas luka juga. Ini juga saya lakukan penekanan, itu juga masih dalam batas normal ya, semuanya masih dalam batas normal. Ibu, tadi saya sudah melakukan semua pemeriksaan pada anaknya ibu. Jadi tadi dari hasil pemeriksaannya pada anak ibu, tadi saya menemukan ada beberapa sesuatu yang tidak normal ya bu ya, yang saya temukan. Jadi tadi saya temukan, saya ukur suhunya, itu adiknya emang demam ya bu ya, lalu juga muntah-muntah, dan saya lihat juga ubun-ubun besarnya dan di bagian kepala itu kecilnya cekung ya bu ya, itu menandakan adanya dehidrasi namanya bu ya. Lalu untuk turgor kulitnya menurun, lalu bibir yang kering, dan juga matanya cowong ya bu ya di bagian sininya, dan juga bising-bisingnya meningkat. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya mendiagnosis sementara itu anaknya ibu itu mengalami diare dengan dehidrasi ringan ya bu ya. Jadi diare itu merupakan anaknya ibu mengalami buang air besar itu lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi yang cair ya bu ya, tadi yang saya katakan. Jadi kemungkinan pada adiknya ibu, pada anaknya ibu itu diare itu karena memakan makanan sudah dingin, jadi lebih gampang untuk terpapar kuman ya bu ya. Dan juga kemungkinan anaknya ibu juga mengalami diare itu karena belum imunisasi campak, jadi lebih kemungkinan untuk terpapar oleh kuman ya bu ya. Jadi terkait dengan diagnosis yang saya buat tadi, jadi saya sarankan untuk imunisasi adiknya itu untuk dilengkapi bu ya, untuk campaknya tadi belum. Dan juga karena berhubungan juga diare itu dengan kebersihan, jadi kebersihannya mohon dijaga ya bu ya, untuk ibu, adiknya maupun bapaknya yang langsung berhubungan dengan adiknya, seperti itu. Lalu juga untuk penanganan awalnya nanti karena anak ibu mengalami dehidrasi ringan ya bu ya, jadi kekurangan cairan, nanti saya akan misalkan obat ya bu ya, namanya Oralit. Jadi nanti ibu bisa berikan cairan Oralit tersebut sesuai dosis yang sudah saya resepkan. Dan itu nanti diberikan dalam 3 jam pertama. Jadi nanti bisa diberikan sesendok teh setiap 1 sampai dengan 2 menit ya bu ya. Nanti selalu juga periksa kondisi adiknya ibu ya. Nanti apabila matanya sudah bengkak, mengalami bengkak, itu stop Oralitnya dan diganti dengan cairan biasa. Nanti kalau emang udah kembali matanya seperti biasa, bisa dikasih lagi Oralitnya sampai dengan diarenya sembuh ya bu ya. Dan karena adiknya sudah usia 1 tahun tadi, bisa diberikan makan biasa yang sudah diberikan kepada adiknya untuk menambah juga cairannya. Jika keluhannya tetap berlanjut nanti di rumah dan
apabila pertama berat, nanti ibu bisa kembali ke sini untuk saya lebih lanjut ya bu ya. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih bu. Kasih dok.